Alhamdulillah hari ini kembali bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Baik, kenapa baik? Sakit? Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan doa ya. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan adalah bernilai ibadah, maka kita awali dengan doa. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Baik. Ala hadinatus salihah wassalamah wassihah pada berbalan. Kita akan belajar tentang menulis puisi. Ya, sudah pernah menulis puisi? Ada yang sudah pernah? Angkat tangan kalau yang sudah pernah menulis puisi. Angkat tangan. Tidak usah ragu-ragu kalau angkat tangan seperti apa kita harus belajar menulis puisi. Bagi keseharian kalian, bagi kehidupan kalian, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Menulis puisi bisa meningkatkan kreativitas kalian, itu yang pertama. Bisa meningkatkan kreativitas. Yang kedua, bisa membuat perasaan kalian itu lega, ya, lega. Misal ada masalah apa, kemudian diungkapkan dalam bahasa puisi, bisa menjadi lebih lega. Ya. Yang ketiga, bisa memberanikan kalian untuk bersuara. Biasanya kalau kalian misal mau mengkritik apa, begitu ya, kalau secara langsung mungkin agak takut atau malu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa puisi kalian akan lebih berani untuk bersuara. Saya akan membacakan satu buah puisi ya. Kalian nanti saya minta untuk menganalisis puisi yang saya bacakan ya. Saya akan membacakan sebuah puisi karya Zawawi Imron yang berjudul Ibu ya. Karena ini puisinya tentang ibu, maka saya minta tolong yang sungguh-sungguh mendengarkan takdim kalian, karena kita semuanya terlahir dari seorang ibu. Dan saat ini saya yakin kalian semua adalah anak yang birrul walidain ya. Jadi takdim untuk puisi yang saya bacakan tentang ibu ya. Konsentrasi. Kalau ada yang tidak dilahirkan dari ibu boleh ketawa-ketawa dan sebagainya ya. Tanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku. Tepuk tangan. Saya mau bertanya kepada Auren, bisa diceritakan singkat saja intinya puisi yang saya bacakan tadi? Singkat saja, intinya itu tentang apa sih? Auren, dengan bahasamu sendiri yang kamu pahami ya, yang kamu pahami. Seorang anak yang sangat menyayangi. Keras sedikit. Seorang anak yang sangat menyayangi. Seorang anak yang sangat menyayangi ibunya. Baik. Menurut Radit, kalau kamu Radit, ceritakan singkat saja sedikit dari puisi yang saya bacakan. Itu intinya tentang apa sih? Tentang anak yang ditinggal ibunya. Anak yang ditinggal ibunya. Pengalamannya atau mengingat kalau dia itu dulu pernah merantau. Nah, di dalam perantauannya ini dia rindu, kangen dengan sosok ibu. Ya, sosok ibu. Sudah pernah ada yang merantau? Belum pernah ya, masih belajar. Nah, besok mungkin satu saat kalian akan merantau, merasakan hal yang sama dengan menulis. Nah, di situ ada rinduan yang luar biasa. Bagaimana ketika di rumah misal dihidangkan susu ya buatan ibunya, dan dia mengingat ketika dia nakal bersama ibunya. Ya. Ada yang pernah nakal dengan ibu? Saya yakin semuanya nakal ya. Disuruh belanja minta upah ya. Kalau tidak gitu disuruh beli apa, kembaliannya tidak dibawa pulang tapi dibelikan jajan ya. Itu termasuk kenakalan ya. Itu yang saya bacakan ini luar biasa diksi yang digunakan. Dengan puisi ini dibuat berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh penulis ya, atau peristiwa yang paling berkesan ketika di tanah perang.
kelihatan ya? Kelihatan? Dua kata kunci indah. Nah, indah dan bermakna. Indah dan bermakna. Keindahan itu terbentuk dari diksi yang kita gunakan, kata-kata yang kita gunakan untuk menulis puisi. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk memilih diksi yang terbaik? Saya ada tips yang pertama, pilih kata kerja yang lebih kuat. Contohnya apa? Misal, ada kalimat 3 hal yang membuat saya merasa perlu melakukan sesuatu. Ini kan terlalu panjang. Nah, kemudian dipersingkat, diperpendek, mengganti kata kerja yang lebih kuat, yang lebih baik. 3 hal meyakinkan saya. Sama di dalam bait puisi ini, kalau kita perhatikan, seorang penulis ingin mengatakan susu yang sangat nikmat buatan ibunya, ya, dan dia mengingat masa-masa kenakalannya bersama ibunya, diungkapkan dengan sedap kopior susu dan ronta kenakalanku. Ya, sedap kopior susu itu jauh lebih kuat efeknya daripada semisal susu yang sangat nikmat buatan ibu. Nah, semisal daripada itu sedap kopior di kata-kata emosinya, ya, emosionalnya yang lebih kuat. Ya. Bila kasihmu ibarat samudra sempit lautan teduh, tempat iman mencuci lumut pada diri. Ya. Yang ketiga, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajaku. nah, perhatian di sini menggambarkan sesuatu itu lebih spesifik. Jadi, semisal ada kalimat hari yang baik. Kalau kita hanya mengingat membaca hari yang baik itu kan belum jelas hari yang baik itu seperti apa. Nah, untuk menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik, maka kita perjelas. Semisal hari yang indah, cerah, ya. Banyak orang lalu lalang untuk pergi mencari nafkah. Ya, jadi digambarkan lebih deskriptif, lebih mendalam lagi. Ya, itu untuk memilih diksi-diksi yang terbaik. Ya, jadi ada 3 tadi. Ya, ada 3 tadi. Memilih kata kerja yang lebih kuat, ya, yang lebih emosional seperti itu. Kemudian digambarkan secara lebih spesifik. Jadi tidak di satu kalimat. Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah, itu tips saja untuk kalian nanti bisa menulis sebuah puisi. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk menulis sebuah puisi. Saya akan berikan satu emoji yang nanti apakah itu emoji tentang bahagia, apakah emoji tentang sedih, apakah emoji tentang marah atau kecewa. Ya. Kalian akan menulis puisi berdasarkan emoji yang kalian dapatkan. Baik, silakan. Barisan yang kedua. Baik, iklan yang bahagia silakan gabung dengan yang bahagia. Di sini yang bahagia. Yang sedih silakan gabung imajinasi kembali, mengingat kembali tentang peristiwa atau pengalaman yang paling berkesan yang pernah kalian alami. Ya. Nah, yang kedua perhatikan. Untuk mempermudah kalian, saya akan membagikan LKPD. Ya. Di sini ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, silakan dicetak dulu gambar emojinya sesuai yang kalian dapatkan. Kalau yang bahagia, cetak yang bahagia. Yang marah, cetak yang marah. Kemudian sebelum kalian menuliskan dalam bahasa puisi, kalian buat deskripsi singkatnya, gambaran singkatnya dulu. Peristiwa yang kalian alami itu seperti apa singkatnya, ya. Jadi masih dengan bahasa yang sederhana. Baru nanti di kolom berikutnya kalian ubah menjadi bahasa
backgroundnya atau latar belakangnya, ya. Kemudian ada dubbing karakternya, yang itu nanti disesuaikan dengan puisi yang kalian buat. Baik, silakan untuk dikerjakan LKPD-nya. Hujan, apakah engkau datang membawa sukacita, ataukah engkau malah membawa murka Tuhan? Ampuni insan pendosa ini Tuhan. Kan lagi hujan. Terus saya tuh lagi menatap langit. Wah, awannya tuh hitam gitu kan. Terlintas di otak saya tuh, kira-kira hujan kali ini membawa rahmat Tuhan atau malah membawa murka Tuhan? Wah, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Kami yang berdepan ini. Kubuka mataku. Melihat ombak yang sudah berlomba menghadap karang yang mulai bertemu. Seiring menghadap cakrawala yang mulai berlomba. Dan si Jafar meninggalkan mentari. Seakan membawa hidupku yang hadir bersama kenangan. Aurel, menurut kamu bagaimana komentarnya? Diksi yang dipilih untuk mengungkapkan suasana hatinya. Udah bagus sekali. Sudah cocok? Oke. Sudah dicerna juga ya, TK sudah dibuat. Silakan diunggah ke akun media sosial kalian, bisa YouTube, bisa Instagram, atau yang lainnya. Kemudian linknya silakan dikumpulkan, diunggah di Classroom. Kesan untuk pembelajaran menulis puisi kali ini dalam bentuk video, saya minta tolong kesan dari kalian. Bella. Menyenangkan karena saya dapat pelajaran baru, yaitu bahasa baru yang saya pelajari. Bukan karena bisa mengenal banyak diksi baru. Oke, ya. Apa yang kita lakukan hari ini sudah sesuai dengan tuntunan yang ada di ajaran Islam. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam, bahwa melakukan hal-hal menuangkan segala sesuatunya dalam bentuk yang indah. Ya. Jadi walaupun kita kecewa, kita sedih, tidak serta-merta kita luapkan dengan kekesalan atau emosi. Tapi dengan bahasa yang indah, semuanya insya Allah akan kekecewaan atau kemarahan itu akan turun dengan sendirinya dengan kata-kata yang indah. Dan pembaca juga bisa menikmati ya karya kita, walaupun di situ penuh kesedihan, penuh dengan kegalauan seperti itu, tapi pembaca akan menikmati. Karena apa? Bahasa atau kata-kata yang dipilih itu indah ya. Ini berprestasi Allah. Kalau hari ini masih dalam tahap menulis puisi dalam video ya. Pertemuan selanjutnya kalian akan saya ajak untuk membaca langsung puisi ya, membaca secara langsung. Nah, silakan bisa dilanjutkan lagi puisinya atau kalian membuat puisi baru ya. Baik, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bersama-sama untuk membaca sebuah puisi. Baik teman-teman, terima kasih partisipasi kalian untuk hari ini, kerjasama kalian untuk pembelajaran hari ini membuat puisi dalam bentuk video ya. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini menambah ilmu pengetahuan, menambah hasanah pengetahuan kita ya, dan bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, dan insya Allah berkah ya, karena kita berada di jalan Allah untuk menuntut ilmu. Kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
atubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.